Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo semuanya, saya Pramasya Vindya Kusandari dengan MPM B1A023297. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hukum administrasi negara dengan PPT yang sudah saya buat. Presentasi ini saya buat dengan harapan bisa sharing dengan teman-teman sekalian mengenai apa saja sih isi dari hukum administrasi negara. Dan presentasi ini dibantu dengan buku Hukum Administrasi Negara karangan Ridwan HR. Baik, jadi ini ada 3 materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai negara hukum dan hukum administrasi negara. Lalu yang kedua ada pengertian ruang lingkup hukum administrasi negara, dan yang terakhir hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Jadi pada slide ini dijelaskan bahwa konsep negara hukum telah ada sejak zaman kuno dan berkembang dalam berbagai bentuk di berbagai belahan dunia. Nah, lalu pemikiran Plato tentang pemerintahan berdasarkan hukum merupakan cikal bakal dari konsep negara hukum yang kita kenal saat ini. Dan konsep ini telah diadaptasi sesuai dengan konteks budaya, lalu bagi agama dan ideologi yang berbeda, lalu menghasilkan berbagai model negara hukum seperti yang ada di dunia Islam, Eropa kontinental, Anglo-Saxon, negara sosialis, dan Indonesia. Di slide selanjutnya ini ada prinsip-prinsip negara hukum. Dimulai dari asas legalitas. Nah, asas legalitas ini maksudnya setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang jelas dan tertulis. Ini mengandung makna bahwa pemerintah dan seluruh aparatur negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya dasar hukum yang sah, tindakan tersebut dianggap tidak sah. Lalu asas ini juga menjamin kepastian hukum karena masyarakat dapat mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Lalu yang kedua ada perlindungan hak-hak asasi. Nah, ini menekankan bahwa negara hukum itu harus melindungi hak-hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini juga meliputi banyak hal seperti hak untuk hidup, lalu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan hak-hak lainnya gitu. Lalu yang ketiga, pemerintah terikat pada hukum. Pemerintah dalam negara hukum tidak boleh berada di atas hukum, melainkan harus tunduk pada hukum yang sama seperti warganya. Nah, ini berarti bahwa semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan apabila pemerintah melanggar hukum, ia harus dapat dituntut dan diberi sanksi sebagaimana layaknya warga negara lainnya. Prinsip ini menurut saya mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa pemerintah bertindak secara adil. Lalu yang keempat ini ada monopoli paksaan oleh pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Nah, maksudnya negara hukum memberi pemerintahan eksklusif untuk menggunakan kekerasan atau paksaan secara sah dalam rangka menegakkan hukum. Jadi contohnya adalah polisi yang memiliki kewenangan untuk menangkap pelaku kejahatan, atau pengadilan yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman. Tapi penggunaan paksaan ini harus dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang telah ditetapkan, serta juga harus berada di bawah pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lalu ini ada yang terakhir, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Ini maksudnya pengawasan oleh hakim yang merdeka, kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan atau pengaruh pihak eksekutif, legislatif, maupun pihak lain yang berkepentingan. Hakim juga harus dapat menegakkan hukum dengan adil dan objektif tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun.
Jadi kebebasan peradilan adalah salah satu pilar utama dari negara hukum, karena tanpa peradilan yang independen, keadilan tidak akan tercapai dan hukum tidak akan ditegakkan dengan benar. Jadi ada lima prinsip negara hukum. Jadi kelima prinsip ini bekerja sama untuk memastikan bahwa negara dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan bahwa hak-hak warga negara dilindungi. Prinsip-prinsip ini juga berfungsi sebagai pengaman terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara merata dan konsisten, baik itu oleh pemerintah maupun oleh warga negaranya sendiri. Lalu ini ada beberapa pendapat para sarjana tentang pembagian tugas-tugas negara, bisa kalian lihat sendiri. Tapi sebelum kalian fokus pada pembagian tugas-tugas pemerintah, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pendapat para sarjana berkenan dengan pembagian tugas-tugas negara dan pemerintahan. Pendapat para sarjana mengenai pembagian tugas-tugas negara ini diilhami oleh kenyataan historis bahwa pemusatan kekuasaan negara pada satu tangan atau satu lembaga telah membawa bencana bagi kehidupan demokrasi dan kemasyarakatan, serta terlanggarnya hak-hak asasi warga negara. Nah, jadi oleh karena itu kekuasaan negara perlu dipencarkan dan dipisahkan dalam berbagai lembaga negara sehingga akan terjadi saling kontrol atau checks and balance. Oke, lanjut pada slide negara hukum Indonesia. Nah, ini akan saya jelaskan secara singkat lagi supaya teman-teman bisa lebih mengerti. Jadi Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia juga menganut desentralisasi, artinya urusan pemerintahan tidak hanya diurus oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah. Nah, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini menyebutkan kembali bahwa Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi dan setiap provinsi memiliki kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri. Pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengatur urusan rumah tangga daerah mereka. Tapi selain itu ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Contohnya pengetahuan dan perlindungan hak asasi manusia pada pasal 28A hingga 28J, serta pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal yang memastikan adanya pemisahan dan distribusi kekuasaan yang adil. Baik, seperti yang bisa kalian lihat di slide ya teman-teman, bahwa PJ Petak mengatakan hal tersebut artinya dalam negara hukum seperti Indonesia, pemerintah harus selalu tunduk pada hukum dan aturan yang ada. Artinya semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang dan konstitusi yang berlaku. Hukum tersebut dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat melalui keputusan mayoritas, dan pemerintahan tidak boleh membuat keputusan yang membedakan hak-hak warga negara. Hakim yang merdeka juga bertugas untuk menegakkan keadilan dan memastikan tidak ada diskriminasi. Selain itu ada lembaga-lembaga yang berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan baik dalam pembuatan undang-undang maupun dalam proses peradilan, yang pada akhirnya setiap warga negara dijamin perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh Undang-Undang Dasar. Oke, baik, ini jadi ada ruang lingkup hukum administrasi negara. Jadi apa sih ini maksudnya? Maksudnya kekuasaan pemerintahan dalam konteks hukum administrasi negara tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang seperti yang dijelaskan dalam konsep trias politika dalam istilah Bestuur yang digunakan dalam kepustakaan Belanda. Kekuasaan pemerintahan mencakup lebih dari sekedar menjalankan undang-undang. Kekuasaan ini bersifat aktif, yang berarti pemerintahan tidak hanya melaksanakan apa yang sudah diatur oleh undang-undang, tapi juga memiliki peran dalam mengarahkan, mengatur, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan urusan publik. Lalu pemerintahan bertindak secara aktif dalam mengelola dan
mengarahkan berbagai aspek kehidupan bernegara yang berada di luar lingkup kekuasaan legislatif dan yudisial. Jadi ini ada hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Jadi secara singkat saya akan menjelaskan ulang seperti di slide sebelumnya. Hukum tata negara ini dan hukum administrasi negara saling terkait erat, walaupun ya keduanya memiliki fokus yang berbeda gitu. Kalau HTN itu mengatur tentang struktur dan kewenangan badan-badan pemerintah, sedangkan kalau HAN itu mengatur bagaimana badan-badan tersebut menjalankan kewenangannya dalam praktek sehari-hari. Lalu Van Vollenhoven menggambarkan bahwa badan pemerintahan tanpa aturan HTN akan lumpuh karena nggak memiliki kewenangan yang jelas. Tapi di sisi lain, tanpa HAN, badan pemerintahan bisa bertindak sewenang-wenang karena nggak ada aturan yang mengontrol penggunaan wewenangannya. Di Belanda, keterkaitan antara HTN dan HAN terlihat dalam penamaan mata kuliah yang awalnya disebut Staats- and Administrative Recht atau hukum negara dan hukum administrasi negara. Meskipun akhirnya dipisahkan kembali karena perkembangan khusus dalam HAN, jadi kedua bidang ini tetap saling berhubungan dan tidak bisa benar-benar dipisahkan satu sama lain. Oke, baik. Jadi ini dia hukum tata negara itu mempelajari kurang lebih 7 poin yang ada di slide ini. Itu bisa saya bacakan ulang. Yang pertama jabatan apa yang ada di dalam susunan suatu negara. Lalu kedua, siapakah yang mengadakan jabatan-jabatan itu. Lalu yang ketiga ada cara bagaimanakah jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat. Keempat, fungsi-fungsi jabatan itu. Yang kelima, kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu. Lalu hubungan antara masing-masing jabatan, dan yang terakhir dalam batas-batas manakah organisasi kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Jadi kurang lebih ada 7 poin yang harus kita pelajari nanti. Dan oke, baik, saya kira itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya pun masih terus belajar, dan terima kasih juga untuk Pak Edra yang telah memberi kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil karya tulis saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Lalu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.